Makna la ilaha illallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kalimat ini ringkas, namun menjadi titik sengketa antara umat Islam dengan kaum musyrikin. Kalimat yang menjadi pemisah antara Islam dan kesyirikan. Kalimat yang hanya terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha, namun mengubah suasana dunia. Sebelum mengkaji tinjauan makna kalimat ini, kami hendak menegaskan bahwa orang musyrikin yang menjadi musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham akan makna kalimat La ilaha illallah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, beliau mengajak masyarakat Quraisy dan sekitarnya untuk mengikrarkan kalimat La ilaha illallah. Dari Robi'ah bin Ibad ad-Daili, beliau menceritakan, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang saya di pasar Dzilmajas sambil mendakwahkan, wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan mendapat kesuksesan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Kita bisa perhatikan bagaimana respon masyarakat terhadap ajakan beliau. Mereka rela berpisah dengan keluarganya, anaknya, istrinya demi memusuhi kalimat ini. Mereka rela keluar tenaga demi menghalau tersebarnya kalimat ini. Bahkan mereka siap untuk berkorban nyawa demi melawan kalimat tauhid ini. Kita tahu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dikenal sangat baik sebelum jadi nabi dan setelah jadi nabi. Namun mengapa ajakan beliau ditentang habis-habisan oleh mereka? Apa susahnya bagi mereka untuk hanya mengucapkan La ilaha illallah? Namun mereka lebih memilih pertumpahan darah daripada harus mengucapkan kalimat tauhid itu. Dengan kompak mereka menuduh ajakan Nabi Muhammad sebagai ajakan yang aneh. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan yang beraneka ragam itu menjadi satu Tuhan saja? Sungguh ini ajakan yang sangat aneh. Quran Surat Shad ayat 5. Ini semua menunjukkan bahwa orang musyrikin Quraisy paham akan makna kalimat itu. Mereka juga paham akan konsekuensi ketika orang mengucapkan kalimat itu. Mereka sadar kalimat itu sangat bertentangan dengan keyakinan mereka. Karena itulah, keyakinan mereka menjadi indikator untuk memahami makna kalimat tauhid ini. Orang musyrikin Mekah beriman akan keberadaan Allah. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang musyrikin Mekah, mereka mengenal Allah. Mereka mengimani keberadaan Allah. Bahkan mereka juga mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kita bisa lihat ayah Nabi Muhammad namanya Abdullah. Dari mana mereka tahu nama itu? Padahal Nabi Muhammad belum diutus. Tentu saja, jawabannya karena orang jahiliyah telah mengenal Allah. Al-Quran juga menceritakan akidah dan keyakinan mereka tentang Allah. Di antaranya, Allah berfirman, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Quran Surat Yunus ayat 31. Kemudian di Surat Al-Mu'minun, secara berturut-turut di banyak ayat, Allah menceritakan akidah mereka. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini? Dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi? Tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Allah juga menyebutkan bahwa mereka mendekatkan diri kepada sesembahan itu agar doa dan keinginan mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali atau sasaran pemujaan, mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada mereka, selain agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Tentu saja masih banyak dalil yang menyebutkan masalah ini, dan beberapa ayat di atas kita anggap sudah mencukupi. Dari sini kita memahami bahwa orang musyrikin Quraisy meyakini Allah itu ada.
Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam semesta beserta isinya. Dan mereka memberikan pemujaan kepada selain Allah, agar yang dipuja itu mengantarkan doa mereka kepada Allah.